Oke Pak Ikri ya, waktunya sudah jam 7 malam. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ikri ya. Sebelum Pak Ikri akan berbicara, mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Kak Ikri ya. Oke, silakan Kak Ikri ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal buat semuanya. Ya, baik. Sebelum mulai, saya minta kakak-kakak bisa mengisi polling. Ada 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Cepat saja. Silakan dijawab pollingnya. Ya, baru sudah masuk 4, 5, ya, 6, 8 orang, 9, 10. Ya, ini hasilnya. Resultnya sejak kapan tidak bermain game dengan keluarga atau anak-anak, ya, 50% menjawab semenjak ada COVID. Jadi udah nggak pernah main game lagi sama anak-anak atau keluarga. Ya. Lalu yang kedua, game apa yang sering dimainkan dalam keluarga atau anak-anak, yaitu game online 60%, game tradisional 40%. Kemudian pertanyaan polling yang ketiga, permainan yang dianggap seru, ya, ini sama 40%, tebak-tebakan dan ice breaking atau tantangan. Lalu yang keempat, kapan saatnya Anda bermain game bersama keluarga atau dengan anak-anak, yaitu saat libur 70%, 30% saat acara. Yang terakhir, dalam 6 bulan terakhir, game apa yang pernah Anda mainkan? Kebanyakan game online 70%, ya. Oke, baik. Terima kasih. Pollingnya sudah memberikan gambaran bahwa semenjak COVID ini ternyata banyak yang tidak lagi banyak bermain game, ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa game online, game permainan angka yang saya sampaikan. Saya coba feedback, suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Pak? Bisa ya? Bisa. Oke. Saya akan coba share. Ya, baik. Bapak Ibu perhatikan di layar, saya diminta menyampaikan topik yaitu game angka, ya, untuk mengasah kecerdasan logical matematik. Sebetulnya game angka itu lebih banyak tentang game-game yang berkaitan dengan logical matematik. Ya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak semuanya bahwa perhitungan angka-angka itu di anak-anak seringkali dikaitkan dengan matematika, di mana matematika itu sendiri dianggap sulit dan membosankan bagi kebanyakan orang. Ya. Tetapi sebaliknya banyak orang juga tertarik dengan permainan magic number atau permainan sulap angka, ya, karena mampu membuat orang yang melihatnya terpesona atau penasaran, ya. Jadi bagaimana memadukan angka dan magic itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, ya. Jadi tidak perlu memerlukan peralatan yang rumit. Anda cukup kadang-kadang Anda tidak usah pakai peralatan, ya. Nah, dengan menghafal saja, ya, atau juga dengan kertas, kalkulator, alat tulis. Oke, dengan alat yang sederhana itu permainan angka atau magic number itu sudah bisa dilakukan, dan permainan ini sangat menghibur, ya. Saya kalau pergi keliling waktu sebelum COVID ke berbagai tempat begitu, dari Aceh sampai Papua, di dalam perjalanan, di kapal, di mobil, di terminal. Nah, saya sering memainkan permainan-permainan ini sehingga saya bisa mendapatkan teman-teman baru, gitu ya, dan merubah suasana yang tadi membosankan, menggubris, ya, menjadi sesuatu yang menarik dan tidak membosankan, ya. Nah, sebetulnya angka-angka itu menarik, gitu ya. Kalau kita bisa memperhatikan rumus-rumusnya, memperhatikan keunikan-keunikannya. Ya, saya kasih contoh saja. Bapak Ibu tentu tahu tentang keunikan perkalian angka 9, ya. Semua angka yang dikalikan angka 9 jumlahnya akan selalu kembali menjadi 9. Betul?
ya. Jadi misalnya ini ada, saya katakan 9 misalnya, dikalikan 9. Ini kan hasilnya berapa? Selalu angka yang dikalikan adalah jumlahnya 9. 8 dan 1 itu jumlahnya 9. Ya, itu keunikan angka 9. Misalnya 4 kali 9, gitu kan? Nah, kalau hasilnya bukan berjumlah 9, maka dia salah. Ya, ini hasilnya berapa? 6. Ya, 3 dan 6 hasilnya selalu 9. Jadi keunikan angka 9, semua angka yang dikalikan 9, nah, nilainya adalah berapa? 9. Ya. Nah, nanti kita bisa gunakan ini untuk melakukan permainan-permainan angka dan sebagainya. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi keunikan angka 11, perkalian angka 11 ini ya. Misalnya saya mulai dari angka 10. 10 kali 11 karena ada nolnya masih gampang. Ya. Oke. Nah, itu menjadi 110. Ya. Nah, tapi kalau 11 kali 11 mungkin akan agak memerlukan pemikiran. Tetapi kalau tahu rumusnya itu akan mudah. Nah, keunikan angka 11, angka yang Anda kalikan selalu Anda tinggal gunakan rumus. 11 itu berarti, kalau 11 kali 11 berarti 11-nya Anda jumlahkan. 1 tambah 1 itu 2. 2-nya taruh di tengah, maka hasilnya akan menjadi 121. Misalnya gitu ya. Nah, kalau 12 misalnya kali 11, nah, Anda tinggal kalikan saja, tambahkan. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 taruh di tengahnya, maka hasilnya menjadi 132. Ya. Atau 13 misalnya kali 11. Ya. Maka 1 tambah 3, 4. Maka hasilnya 143. Nah, kalau Anda tahu keunikan dari angka, rumus-rumus dan banyak sekali, itu akan menolong dan menyenangkan. Ya. Misalnya ini hanya perkalian katakanlah 9 atau 11. Tetapi Anda bisa menggunakan perkalian-perkalian yang lebih besar. Misalnya ini angka dikalikan dengan 1089. Ya. Nah, ini kalau nggak pakai kalkulator mustahil. Gitu. Tetapi kalau Anda tahu keunikannya, Anda akan tahu rumusnya. Misalnya 1, saya katakan 1089. Ya. Maka hasilnya sama. 108 ya. Nah, nanti Anda lihat polanya ya, selalu ada pola ya. Seperti tadi perkalian 11, perkalian 9 selalu ada rumus dan pola-pola ya. Kalau 2 kemudian dikalikan 1089. Saya yakin Anda pasti pusing mikirnya ini. Ya, kalau nggak pakai kalkulator mungkin bisa setengah jam mikirnya ya. Tapi perhatikan polanya gitu ya. Dan kalau Anda lihat di sini, saya lihat 1, oke, polanya ini 1, ini 7, ini 8. Ya. Anda tahu polanya kan? Sudah kelihatan? Kalau 3 dikalikan 1089, ya. Maka hasilnya gampang di sini. Akan ada 3, akan ada 2, akan ada 6, akan ada 7. Ya. Oh iya. 4 dikalikan 1089. Ya. Nah, ikutin aja polanya jadi berapa? 4, 2, 5, 4, 6. Ya, mulai pinter ya. Oke. Kalau 5 coba sekarang. 5 kali 1089. Ya. Berarti hasilnya 5, 4, 3, 7. 5. Ya. Coba dites pakai kalkulator, betul nggak? Jangan salah. 5 kali 1089 itu hasilnya 5.445 enggak? Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, terakhir misalnya, kalau di sini saya taruh di sini 6 kali
1089. Ya. Berarti di sini hasilnya adalah 6, 3, 6, 5, 4. Oke, pinter ya. Jadi langsung pinter nih Kak Igria nih. iya. Peserta kita langsung pintar, hebat. Jadi matematika itu menyenangkan sebetulnya gitu ya. Kalau kita bisa mengetahui keunikan dan permainan-permainan. Berarti makin ke bawah angkanya makin kecil ya Pak ya? Yang dari besar ke kecil, yang dari kecil ke besar. Iya. Itu kan Urutan. selalu, jadi begini, selalu membentuk pola, ya. Jadi angka-angka itu kalau perkalian, pembagian, penjumlahan itu selalu membentuk pola dan pola itu akan banyak bentuk. Ya, ini hanya salah satu beberapa contoh. Sebetulnya ada ratusan bentuknya, polanya ya. Saya nggak mungkin kasih, mungkin lain waktu kita bahas keunikan pola-pola ini, ya. Oke, ya. Nah, ini gambaran saja, ya. Oke, sekarang siapkan kertas dan alat tulisnya. Oke, saya bersihkan dulu. Ya. Sudah siap alatnya, kertasnya? Saya mau tes, gitu, dengan angka-angka. Kita mulai dengan game yang pertama. Ya, sudah siapkan kalkulator, angkanya. Ya. Nah, ini nggak usah pakai kalkulator, game di luar kepala dan ini game untuk melatih antara sinkronisasi mata, otak dan pikiran. Ya, silakan dengan cepat. Saya akan tampilkan seperti ini. Oke, ya. Game pertama kita mulai, silakan catat dan jumlahkan. Nggak usah dicatat, Anda nggak usah pakai alat tulis, melatih kemampuan otak Anda secepat apa dan sekuat apa menghitung. Kira-kira gitu ya. Silakan, angka pertama, oke, sudah 1 detik. Angka kedua, oke, angka ketiga. Ya, angka keempat. Ya. Berikutnya angka ke-5. Ya. Dan berikutnya angka terakhir. Ya. Oke, kita lihat hasilnya berapa? Nah, kita lihat 4.500. Oke. Kita lihat apakah betul ya. Silakan dicek hasilnya. Kalau Anda menjawab 5.000, berarti jawabannya adalah salah. 1080. Yang benar adalah 100. berapa? 100. 4.100. 4.100. Yang menjawab 4.100 berarti Anda termasuk jenius. Ya. Oke. 1.000 tambah 20 tambah 20 30 tambah 1.000 tambah 10 30 tambah 20 4.100. Nah, kebanyakan orang menjawabnya 5.000 biasanya. Ya. Oke. Oke, sekarang boleh pakai kalkulator. Ya. Game kedua kita bermain angka. Nah, buatlah kotak. Kira-kira jumlah kotaknya ada sekitar 16 kotak ini ya. Ada 16 kotak. Kan suka permainan sudoku kan? Suka menjumlahkan angka ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri gitu ya. Jumlahnya harus sama. Biasanya tiga kotak aja sudah pusing. Ini 16 kotak. Tetapi selalu ada pola dan rumus yang bisa kita pelajari. Ya. Oke. Nah, misalnya saya tulis angkanya di sini adalah 6. Ya. Lalu ada angka 8. Nanti angkanya bebas ya. Ini saya tulis tanggal 6 bulan 8 tahun 2020 atau saya singkat 20.
ini kalau dijumlah totalnya jadi berapa ya rekan? 6, 8, jumlahnya jadi 16. Jadi berapa? 16. 16. Oke, 16. Nah, Anda bisa nggak dengan cepat membuat angka-angkanya diisi berapa di sini supaya nanti kalau dijumlah miring, dijumlah ke bawah, totalnya harus sama 16. Ini kayak mana kok? Diisinya berapa supaya kotak ini kalau dijumlah secara miring, Ulangi Pak, angka berapa aja Pak? Pak Indri, angka berapa aja? 6, 8, 2 gitu? Ya, ikutin ini aja dulu pertama. Nanti baru kita coba angka yang lain. Ya. Nah, misalnya di sini angka berapa dan di sini angka Misalnya berapa? ini misalnya angka ini sini oke, 8. sudah diisi. Saya akan ajarkan begini rumusnya untuk supaya nanti Anda bisa mengisi kotaknya dengan benar. Kalau dijumlahkan, jumlahnya akan menjadi 16. Ya. Jadi rumus pertama, Anda perhatikan yang saya coret ini yang diagonal ini, supaya nanti jumlahnya juga 16. Ya. Oke. Nah, kalau begitu berarti harus ditulisnya bagaimana? Rumusnya Anda harus ingat, A itu adalah 6, gitu. Ini saya anggap A, ya. A-nya sama dengan 6 supaya Anda nanti sebagai B-nya adalah berapa? 8. D-nya 8, C-nya 2, C-nya 2, D-nya 0. D-nya 0. Nah, Aritmatika. ya, pinter. Oke. Nah, sekarang di sini yang saya kasih cetak ini, saya kasih kotak ini Anda harus masukkan rumus C plus 1. Ya. C plus 1. Berarti C-nya ada berapa? 2. Berarti tambah 1 jadi 3. Oke. Ya. Berarti yang di sini harus sama dengan B. Oke. Ini harus sama dengan B. B-nya ada berapa? 8. Ini rumusnya ya, harus diingat. Jadi kalau Anda ingin ngisi kotak, rumusnya seperti ini. Kolom 2 baris 3 itu C plus 1. Kolom 1 baris 4 sama dengan B. Ya. Oke. Nah sekarang 8 tambah 3 berapa? 11. Tambah 0? 11. Supaya jadi 16 berarti di sini diisi berapa? 5. Ya, diisi 5 ya. Oke, diisi 5. Oke. Ini rumusnya. Lalu ini ada 4 kotak. 205 yang di sini supaya jumlahnya 16, ini ada 2 tambah 5 tambah 0, 7. Berarti di sini harus 8. Karena ini 4 kotak ini harus jumlahnya harus ditambah 9 dong berarti ya. Jumlahnya kan harus 16. Iya, 9. Ini tadi benar nggak? 8 tambah 3. 9. 9 ya, berarti di sini 9 ya. 9. Yang di sini 8 tambah 2 tambah 5 itu 10, 15 supaya 16 ini harus 1. Oke. 1 tambah 5 tambah 9 berapa? 15. 15 berarti di sini 15. harus Ya. 1. Tuh. 16. Oke. Nah, ingat untuk khusus yang di sini yang saya cetak ini samakan dengan posisi yang di sini. Kalau di sini nanti isinya 10 ya Anda harus tulis 10. Karena ini isinya 5, maka di sini saya tulis 5. Ya. Kalau sudah seperti ini Anda tinggal jumlahkan yang lainnya pasti ketemu. 6 tambah 1, 7 tambah 8 berapa? 15. 1. Ya. Berarti di sini 1. Ya. 1 tambah 3
4 tambah 5 9. Berarti di sini 7 Tambah 7. 7. Oke, 7 berarti 2 tambah 5 7 tambah 7 14. Berarti di sini 2. 2 8 tambah 1 tambah 3 12. Berarti di sini 4 8 tambah 4 tambah 2 14. Berarti itu 2. silakan ada jumlah mau ke kiri ke kanan, jumlahnya pasti 16 ya gitu. Jadi saya ulang kalau begitu dengan angka yang lain ya. Misalnya di sini saya isi 3 4, lalu di sini 1, di sini 7. Ini jumlahnya berapa? 15. 15 lagi. Oke, kalau gitu di sini saya ganti 4 saja. Jadi di sini saya ganti 5 ya. 8 tambah 4 12 tambah 9 7 21 19. 19. Oke. Silakan Anda isi kotaknya semua kalau dijumlah jadi 19. Tadi ingat A-nya berapa? 3 B-nya 5 B-nya 5, C-nya 4 B-nya 4, D-nya 7 di sini Anda isi dengan apa? C plus 1 berarti diisi berapa? 5 karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Di sini sama dengan B. 5 B-nya ada berapa? 5 Kalau sudah sampai di sini, Anda tinggal tarik jumlahkan ke sana. Berapa? 5 tambah 5 10 tambah 7 12 nanti di sini berapa? 2 Sekarang 7 tambah 4 tambah 2 13 di sini berarti 6 Oke. 1 tambah 5 tambah 4 tambah 2 berarti di sini 8 9 9 8 5 tambah 4 9 8. Oke. Dan yang di sini harus sama. 2 Oke, kalau sudah ketemu gini gampang. Anda tinggal isi kotak yang lain. 6 tambah 2 tambah 8 berarti 16. Ini berarti 3 tambah 3 6 tambah 5 11 6 8 tambah 5 11 8 13 tambah 4 13 tambah 2 15 tambah 2 15 ini 4 4 tambah 5 13 8 tambah 5 13 15 di bawah tambah 8 13 tambah 5 14 1 5 tambah 1 6 6 10 19 Oke, 19 sama ya jumlahnya semua. Ini permainan sudoku biasanya begitu kan? Rumusnya seperti ini. Oke. Nah ini biasanya menarik karena kita akan menebak tanggal lahir. Ya. Sekarang permainannya begini. Ya. Nanti
Nanti boleh pakai kalender bekas atau dia suruh memilih satu angka, angkanya terserah, gitu kan kita bisa tebak, ya. Oke. Misalnya begini, mereka diminta memilih yang kalau dari atas ke bawah itu disebutnya apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal. Ke kiri ke kanan horizontal ya. Horizontal. Oke. Nah, misalnya kita ingin menebak tanggal lahir orang, kita kasih tanggal begini. Silakan lingkari 3 angka secara horizontal. Saya kasih contohnya begini. Saya lingkarin, saya nggak tahu misalnya kan 11, 12, atau 13. Oke. Silakan Anda lingkari 3. Mana yang kira-kira Anda tulis saja nggak apa-apa. Misalnya 13, 14, 15, atau 2, 3, 4. Jadi kita nggak melihat, minta orang lain untuk menuliskan angka di kalender, dilingkarin secara horizontal. Bisa 18, 19, 20 atau 25, 26, 27, ya. Oke. Sudah? Nah kalau sudah ini suruh jumlahin 11, silakan jumlahkan angka yang kamu lingkari. Ini sebagai contoh saya pakai 11, 12, 13 ya. Nah, ini kalau dijumlah jadi berapa ya? 11 tambah 12 tambah 13, jumlahnya berapa? 36. 30. Nah, ya kita kan nggak tahu jumlahnya berapa. 36. Ya, kalau kita kalau menyuruh orang kan kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya. Nah, kemudian kita suruh sebutin aja jumlahnya berapa. Nanti kita akan tahu angkanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia sebutin 36, kita tinggal bagi dengan bagi 3 rumusnya. Maka hasilnya berapa? 12 ya. 2 kali 3. 6. Oke. Ini 3 bagi 3. Nah, untuk menebak angka yang dilingkarin di sebelah kirinya, tinggal dikurangi 1, sebelah kanannya ditambah 1, ya. Misalnya dengan siapa nih? Saya misalnya dengan Kak Grace, ya Kak Grace Giso. Jumlahnya berapa misalnya? Saya mau tebak angka yang dilingkari. Ya, Kak Grace tadi lingkarin angka berapa? Saya mau tebak karena saya nggak tahu yang dilingkarin angka berapa kan. Nah, silahkan dijumlah. Boleh misalnya pilihnya 2, 3, 4. Jumlahnya berapa Kak Grace? 63. 63. Bukan Kak Grace. Dengan siapa ini? Oke. Dengan ini Pak. Dengan? Oke. Dengan ini ya. Nah, saya tahu yang dilingkarin Kak Rini ya. Reni. Reni. Oke. Jumlahnya 63. Kak Reni melingkari angka 20, 21, dan 22. Betul. Betul ya? Betul. Kok bisa tahu Pak? Ya tadi rumusnya jumlahnya dibagi 3. Angka yang di sebelah kiri dikurangi 1, angka di sebelah kanannya ditambah 1. Ya. Mungkin sekali lagi Pak supaya sekali lagi. Ya. Kalau gitu saya minta Ibu ini Meliati Mbui 5. Oke, Iya, Pak. Saya tampilkan dulu. Silakan Ibu Meliati untuk pilih 3 angka lalu jumlahkan secara kiri ke kanan. Kiri ke horizon. Oke. Kanan ya. Oke, sudah. Jumlahnya berapa? 45. 45. Oh, ini mah gampang sekali. Kan?
45 itu kakak melingkari angka 14, 15, 16. Kira-kira gitu. Iya tak? Betul? Iya Kak. Betul. Karena 45 itu kalau dibagi 3 kan ketemunya 15. Berarti Iya. di sebelah kirinya itu berarti 14, sebelah kanannya tinggal ditambah 1. 15 dikurangi 1 kan 14. 15 ditambah 1, 16. Ini dari kiri ke kanan. Kalau sekarang dari atas ke bawah. Misalnya, tadi kan ini 14, 15, 16. Kalau misalnya sekarang 8, 15, 22. Misalnya gitu kan. Secara vertikal. Dipilih 3 angkanya. Masih saya? Ya, boleh ya. Boleh angka berapa misalnya ini saya Oke. katakanlah kalau saya nanti ya contohnya ini misalnya nanti dilingkarin kalau vertikal kan 5 12 berarti 19 gitu ya. Oke. Iya. Silakan. Dan Jumlahnya berapa? 63. 63 juga. 64, sorry. Berapa? 64. 64. Oke. 26 loh. Benar enggak? Coba jumlahkan lagi. Pak, 63, sorry. Saya 33. 60. Oke. Yang ini Siapa yang 33 tadi? 3. 33 ya. Oke, Ya. saya akan tebak yang 33 tadi dengan siapa namanya? Yunita Tambun. Yunita Tambun, dia pilih angka 4, 11, 18. 11, 18. Ya, Iya berapa? itu ya. Nah, kok bisa? Gimana caranya? 33 dibagi 3 berapa? 11. Untuk menebak di atasnya dikurangi 7, di bawahnya ditambah 7. Oh, gitu. Dikurang Ditambah 7, 1 minggu ya Pak ya. Iya, kalau kiri tadi kan 1, kalau kanan 1, kalau ini atas bawah 7. Ya. Oke. Jam setengah. Sudah? Oke, sekarang saya minta 4 angka dilingkari. Ya. Kalau tadi kan 3, sekarang 4. Misalnya gini boleh. Ya. Ini contohnya. Ini harus Lebaran. aku tambah 1. Share screen saya kelihatan nggak di layar itu? Kelihatan Pak. Yang saya lingkarin kelihatan ya? Kelihatan. Lengkap. Itu saya 1. 4. Iya tadi. Malapan. Berapa? 4. 58. Ya. 4. Bener nggak jumlahnya? Coba jumlah. Jumlahnya jumlah. Yang orang ini cari di kitab begini angkanya itu pasti hasilnya 19. 4 itu contohnya begini. Misalnya lingkarin 4, 5, 11, 12. Ini harus berdekatan membentuk kotak gitu loh. Ya. Jadi jangan mencar. Jangan 9 tambah 11, 20, 32. 4 angka itu dijumlah, jumlahnya berapa misalnya? Ya. 2. Misalnya ini 4 tambah 5 tambah 11 tambah 12 ini berapa? 32. 32. Oke. 3. di kotak ya. Ya, kotak. Gitu ya. 59. 59 dibagi 4 berapa? Ini bagian 4 gitu. Ya. Saya ambil contoh punya saya ya. Itu 49 ditambah 23 berapa? 9 tambah 23 itu jumlahnya 32 ya. Nah, 32 itu dibagi 4 ketemunya adalah berapa? 8. 8 ya. 8. Nah, untuk
8 sebelah kirinya dikurangi 4. Sebelah kanannya ditambah 4, ya kan? Untuk bawahnya ditambah 7. 11. 11. Kanannya tambah 1, yang di atas juga ditambah 4. Gitu ya. Jadi asal udah ketemu 4-nya ini, tinggal ditambah 7 bawahnya, tinggal ke kanan tambah 1, kanannya tambah 1. Oh. Pak, coba ulang, Pak, sorry. Ulang. Kiri. Iya. Oke, saya bersihkan dulu ya. Misalnya angka berapa? Belum ngerti nih. 23. Kita coba yang gampang aja, misalnya 3, 4, ya, 10, 11. Oke? Iya. Oke. Sekarang jumlahnya berapa itu? 28. 28. 28. Oke, 28 dibagi 4. Ketemunya berapa? 12. 7. Nah, untuk mengetahui angka di pojok kiri atas itu dikurangi 4 rumusnya. Berarti dia berapa? 3. Nah, kalau udah ketemu 3 gampang, tinggal 3 ditambah 7 berapa? 10. 10-nya ditambah 1 berapa? 11. Ya. Oke. Yang atasnya tinggal 3-nya ini tadi ditambah 1. Oh. 4. Gitu. Ya. Jadi tanpa melihat kita tahu angka yang dilingkari oleh orang lain. Kira-kira gitu ya. 10, 11. Katanya yang pojok ini dikurangi berapa? 4 kurang 4. Nih. Pak Idri, kalau misalnya dari atas ke bawah vertikal gimana? Bisa nggak? Berapa angka? 3. 4 vertikal. Oh, rumusnya beda lagi nanti. Kayak seberapa kotak. Oh, beda lagi. Oh Ya. iya. Polanya itu bisa dipelajari, polanya bisa. Gitu ya. Oh. Oke. Nah, ini catatan rumusnya, tolong dicatat supaya nanti nggak lupa. Bisa. Foto. Kan rasa. Foto. Kecil. Ya. Sudah? Belum. Pak, belum? Belum, Pak. Cepet amat. Ada. Di foto aja, Bu. Nah, Di screenshot aja. Jadi screenshot. Saya tahu caranya. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti saya share itunya. Materinya. oh ini rumus semuanya ya Pak dari pelajaran tadi ya? Ya, kalau kita ingin menebak kalender yang dilingkari 3 tanggal. Iya. Secara horizontal. Ya. Ngeblok 4 kanan, 2 kiri ya. Kira-kira gitu. Ya. Pokoknya permainan angka itu menyenangkan ya. Nanti masih banyak yang kita bisa menebak ya. Saya udah makin botak nih, Pak. Nunduk kali Pak Herno rambut. Kalau Pak Nono tuh ahlinya mengarang lagu kayaknya. Aduh. Oke, lanjut ya. Di foto ya, kakak-kakak ya, supaya lebih cepat. Ya, Pak. Kita main game yang keempat. Baru 4 ya ini. Kita sampai jam berapa nih, Pak Irno? Jam 9. Ya, oke. Oke, lanjut. Ini permainannya begini. Ya, Anda bisa bikin tabelnya terserah. Ini ya. Ini saya kasih buat kegiatan positif selama pandemi. Saya bikin 15. Ya. Nanti Anda tergantung temanya, boleh makanan, boleh apa aja, bisa dimodifikasi. Ya. Oke. Nah, silahkan Pak
masing-masing pilih salah satu nomor, saya akan coba tebak. Gitu kan? Boleh pilih yang suka donor darah ya. Ya. Nomor 10. Jangan kasih tahu saya mau nebak gimana. Gitu. Saya mau coba tebak. Batang. Ya udah, saya tahu deh. Udah berubah. Pilih dalam hati saja, saya akan coba tebak. Kira-kira gitu deh. Nanti kalau sudah bisa permainan ini, nanti pulang sama suaminya, gitu kan? Suaminya pasti kaget. Nah, makanya Pak, mulai sekarang jangan bohong lagi, saya tahu isi dompetnya, kira-kira gitu kan? Ya. Sudah, masing-masing pilih. Ya. Dalam hati ya. Ya, saya sudah pilih. Dalam hati. Ya. Oke, saya mau bermain dengan siapa dulu nih? Sekarang dari Pulau Sumatera, Kak. Silakan. Siapa namanya Pak Kirno? Dari Pulau Sumatera, Ibu Jelis Nias. Ada Ibu Jelis? Ibu Jelis, ada? Nggak ada. Ada. Saya Pak dari Tangerang. Oh, Tangerang, sabar dulu, Tangerang, dekat. Dari Bandung. Pekanbaru tadi Kak Lisa Panjaitan, silakan. Bisa dengar? Mana suaranya? Udah tidur. Udah tidur. Dari Lampung ada, silakan. Ada dari Lampung. Mana Pak? Lampung siapa Lampung? Oh. Kak. Siapa dari Lampung? Atau dari Sulsel juga boleh, dari siapa ini? Kak Johanna juga boleh. Oh. Siapa Pak Kirno? Yo. Oke. Ibu Inarni, Sulawesi. Saya dari Lampung. Oh, ya udah. Bu Desi langsung. Bu Desi dari Lampung, silakan. Sudah pilih? Bu Desi sudah pilih satu nomornya? Sudah? Sudah dalam hati aja ya, saya akan coba tebak ya. Sudah. Oke, ingat-ingat nomornya jangan lupa. Nah, saya akan kasih tabel begini, Bu Desi. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Kalau ada jawab ya, kalau tidak bilang tidak. Ini ada kolom warna hitam, perhatikan angkanya. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Di kolom hitam ini angkanya ada nggak Bu Desi? Ada. Di kolom yang hijau ini juga ada? Nggak ada. Nggak ada. Di kolom yang ungu, yang C ini ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang merah ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Satu nggak ada. Yakin? Ya, saya ulang ya, perhatikan baik-baik. Takutnya salah lihat. Di kolom A ini ada? Ada. Ada. Di B ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di C yang ini nggak ada juga. Nggak ada. Yang di D ini juga nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau gitu saya akan tebak Ibu Desi ini rupanya suka memberikan bantuan makanan. Kan. Iya betul Pak Ikria. Ya. Ada yang tahu rahasianya? Nggak ada. Tahu, saya tahu. Angka yang cocok, iya. Angka yang cocok di antara kolom itu. Kalau nggak ada yang cocok di angka kolom itu berarti ketahuan tuh. Cocok gimana? Coba. Pokoknya angkanya yang sama. Kalau ada yang sama, berarti kan kita nanya tuh di kolom A ada nggak? Kan? Ada. Kolom B ada nggak? Nggak ada. Kolom C ada nggak? Oke, kalau gitu coba. Ada gitu. Oke, kalau gitu saya nebak deh situ yang jawab. Takut gagal. Itu memorinya harus kuat, daya
angkanya harus kuat sih. Haleluya. Oke. Oke. Kak Igre ya. Ya. Sekarang ada ini, Kak Dian. Silakan Kak Dian, pilih salah satu angka yang tadi. Dia sudah. Kak Dian. Dian Bohoy. Oh, Kak Dian, oh ini dari Bala Keselamatan nih. Iya. Silakan. Oh. Baru gabung. Mana Kak Dian? Oh, ini teman lama ini. Udah saya Tangerang. Yaudah Tangerang. Yaudah Tangerang. Kasihan Tangerang. Oke. Ayo. Iya Pak, sudah. Sudah. Pilih salah satu. Silakan. Oke, sudah. Dari 15 ini ya, dari tabel ini ya, daftar. Oke, saya tanya, di kolom yang hitam ada nggak angkanya? Kolom yang hitam nggak ada. Ada? Nggak. Ya, di hijau? Nggak ada. Di yang ungu? Ada. Ada. Yang di merah? Nggak ada. Nggak ada. Yakin, saya ulang ya, yang hitam ada? Nggak. Di hijau tidak ada? Nggak ada. Yang di C? Ada. Di D? Nggak ada. Di D yang merah nggak ada? Nggak ada. Oh ini ada gimana? Berarti 4 angkanya. Ada. Di D ada? 4. Di D nggak ada. Oh, adanya cuma di C? Ya. 4. Oh ya, berarti pintar. Ya 4. Dia suka donor darah itu berarti. Nah, kan benar. Kok gimana caranya tuh ya? Perhatikan angka-angkanya aja. Nih rumusnya. Perhatikan angka di atasnya ini ada 1, 2, 4, 8 ya. Jadi kalau tadi pilih berapa tadi? Misalnya pilih angka 4 ya. Saya tanya, di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini nggak ada. Ya, di sini ada. Lihat angka atasnya kalau ada. Kalau di sini nggak ada ya berarti lihat angka yang ada, lihat atasnya ada angka 4. Kalau misalnya dia pilih angka 10 misalnya. 10 misalnya ya. Ini di A ada nggak nih? 10. Nggak ada. Berarti 0 ya. Di B ada nggak? Ada. Berarti perhatikan angka di atasnya ada angka berapa? 2 ya. Di C ada nggak? Ada. Di D ada. Yang ada adalah B sama D ya. Berarti yang jauh jumlah 2 tambah 8 berarti 10. 10. Tuh ya. Nanti tinggal di copy, di tunjukin ke suaminya gitu ya. Kita nebak. Ya, silakan difoto. Angka ini silakan difoto. Bisa. Asik kan permainan angkanya gitu loh. Nanti satunya ini bisa nanti Kak Igre ya. Ya. Angka-angkanya boleh berubah nggak itu di dalam kotak? Kalau ibu rubah saya nggak bertanggung jawab. Oke. Tidak boleh ya, Bu Yayan. Ini satu-satunya syarat angka tidak boleh diacak. Oke, baik. Makasih. Itu polanya sudah disusun begitu Bu. Nanti kalau dirubah lagi harus polanya beda lagi. Ya. Tapi isinya Pak, isi 1 sampai 12 dirubah, boleh? Oh boleh, kalau yang tabelnya ini, misalnya yang tadi 15 ini ada ganti, boleh, tidak masalah. Isi. Ya. Jumlahnya harus 15 yang pasti ya Pak? 15. Ya. 15 ya. Ini topiknya Anda bisa ganti macam-macam sesuai dengan temanya kan. Kak Igre berarti hanya angka yang di atas saja ya, yang dijumlah? Ya, betul. Untuk dapat 10. Kalau misalnya dia pilih 15, kan semua ada nih. Ada, ya. Ya. Berarti ya jumlahkan semua yang bagian atas ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 kan 15. 15. Iya. Gitu, totalnya harus 15 ya.
Oh iya ya. 1 tambah 2. Tapi yang bawahnya enggak. 7. Yang bawah enggak Pak? Ya. 7 tambah 6 tambah 13 10 kali 15. Cuma atasnya aja 15. Iya, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Kuncinya angka atas ya. Tapi 7, 6, 13, 10. Oh, kunci atas. Yang bawah tidak dijumlahkan. Yang atas. Cuma kadang-kadang perhatikan dengan baik-baik ya. Yang matiin videonya. Kalau ditanya angkanya ada, dia bilang nggak ada, ya itu kacau. Ya, makanya harus dipastikan, suruh teliti. Kadang-kadang dia itu ada, dia bilang nggak ada, ya udah ke sana. Ini Pak, coba Pak, cek Pak. Oke. Tapi tadi saya coba sama anak. Coba menebak. Saya bilang yang ini udah ditanya di A ada. Enggak, jadi di D ada, gitu kan? Di A ada, di D ada, di B, C berarti nggak ada. Terus saya tebak. 3. Nah, berapa tadi? Angka 9. Oh, 9 berarti dia harusnya dia bilang di D ada 9. Dia bilang nggak ada, kacau. Di D ada 9. Iya, D ada 9, di A ada. Iya, dianya bohong. 11. Saya bilang 11. Ya kan, Pak? 11 jumlah dari mana? Ini di A ada 11. 1, ya. Di B juga ada 11. Di B 2, 3, ya. Terus? 11 ada. Di D ada 11. Di D ada ya? Iya, ada 3. Dia bilang 8 tambah 2 tambah 1 kan 11. Rumusnya emang ada rumusnya Pak ya? Iya, karena yang di D-nya nggak ada. Pak, dilingkari aja Pak rumus itu angka paling atas dilingkari langsung aja. Oke, ini. Dijumlahkan angka paling atasnya. Iya. Oke. Ini loh, misalnya tadi pilih angka 11 toh. Ini. Ya. Ini kan. Maka ditanya, di A ada nggak angka 11? Ada. Berarti ini ditandain 1. Di B ada nggak? Ada 2. 2. Di C ada nggak? Ada. Nggak ada, apa Di C ya? nggak ada. Nggak ada. Di D ada. Di D ada. Ya, 3 tambah ini. 8 11. 3 tambah 8 11. 2 tambah 8 10 tambah 1 11. Iya. Dia pilihnya justru 9. Saya bilang 11. Salah saya nebaknya. Yang dia pilih 9. Oh, saya nggak lihat di B ini ya. Iya. Saya salah berarti ya. Di B ada di A 9, di D 9. Kalau dia bilang angka 9, berarti yang dijumlahkan hanya A dan D. Karena adanya di A sama C. B sama C kan nggak ada angka 9-nya. Nggak ada. A sama D. Oke. Ini Sorry berarti kakak-kakak. rumus mutlak ya? Ini Untuk rumus yang- mutlak. Dijumlah jadi 11 begitu Pak? Gimana? Rumusnya tadi dijumlah jadi 11 yang atasnya gitu. Dijumlah yang ada saja, bagian atasnya dijumlah. Kalau nggak ada, ke atasnya jadi dijumlah. Nggak ada, nggak usah dijumlah. Iya. Yang ada dijumlah. Iya, bagian atas. Angka di atasnya ya. Yang ada dijumlah yang di atas. Udah itu aja rumusnya Pak. Iya. Iya. Itu soalnya nih. Oke, lanjut ya. Yang dari Iya. Tangerang, Ibu, kalau nggak bisa, bisa ke rumah saya atau saya ke Ibu. Tapi Jauh siapkan kali. siomay sama kelapa muda. Boleh, murah itu. Saya ke rumah Ibu. Aja. Oke. Oke. Nah, ini permainan berikutnya ini saya pernah waktu di Gramedia gitu ya. Saya tantang semua orang untuk adu cepat gitu ya, tetapi tidak ada yang menang. Padahal dia pakai kalkulator, saya nggak pakai kalkulator. Padahal dia dulu juragan beras, saya tanya, wah itu cepat sekali dia pakai kalkulator gitu ya. Nah, ini juga permainan angka, ini ada pola juga gitu ya.
Jadi kalau kita mengamati pola, kita akan tahu rumus. Ini ada keping-keping angka. Ya. Nah, ini kepingan angka ini nanti bisa diacak, dipilih keping yang mana terserah, dipilih 4 keping, ya. Gitu. Ini misalnya saya pilih 4 keping adalah seperti ini kepingannya. Nih, saya susun. Ada angka 2154, ada angka 25. Nah, ini suruh jumlahkan. Ya, dia pakai kalkulator, kita nggak usah pakai kalkulator. Nggak akan pernah menang dia. Gitu loh. Salah. Ya. Paham. Ya. Jumlahnya ini sebetulnya rumusnya nanti Anda tinggal tulis di sini. Jadi perhatikan angka yang di sini saja. Ya. Nih, baris kedua ya. Gitu. Baris kedua ini maka nanti dia akan ditambahkan rumusnya, dia ambil kalkulator gitu ya. Baru mau mencet kita sudah dapat angkanya 24 7 2 3. Dia baru mencet 2 baris, kita sudah selesai hasilnya 24.723. Kalau nggak percaya boleh dites. Ya. Nah, rumusnya gimana? Perhatikan baris kedua saja. 2503 itu ditambah dengan rumus angka, yaitu rumusnya adalah ini 22220. Itu. Ya. Jadi diambil angka yang berarti enggak, Pak. Ya. Taruh angka 2220 gitu ya. Maka hasilnya akan 24723. Itu 220-nya dari mana? Itu rumusnya, rumus. Itu rumusnya. 220 dari mana itu? Rumus. 220 dari mana? Rumus. Kuncinya. Rahasianya. Sudah paten. Paten. Kalau saya 2222 rumus yang mana, Pak? Rumus paten. Angka berapapun nanti di baris kedua ini Anda tambahkan dengan 220, maka itu ketemu penjumlahan semuanya. Juga ada yang kamu ini. Tapi harus ada angka 0 ya, Pak. Harus ada angka 0 di P ketiga ya? Iya. Jadi 2224 gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Ini mau nebak tanggal lagi. Ya. Silakan saya bersihkan dulu. Saya bersihkan. Silakan pilih 3 angka. Terserah angkanya dari angka 1 sampai 9. Tapi dipilih secara urut dari besar ke kecil. Bisa aja gitu. Boleh 654 gitu ya. Atau 987. Ini boleh. Oke? Tapi kalau 653 nggak boleh karena dia nggak urut, ya. Atau 321 gitu ya. Sudah? Misalnya terserah. Kemudian angkanya ini ditaruh di baliknya. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya 654 berarti di bawahnya berapa? 4 5 6. Ya. Terserah. Angkanya kan berapa saya nggak tahu kan. Oke, kalau sudah berarti ini dikurangin. Oke. 202. Nanti hasilnya hasilnya ditambah 2 ya. Ditambah 2 berapa di sini? Oke. Lalu dibagi 10. Hasil terakhir dibagi 10.
Saya akan tebak hasilnya. Masing-masing saya akan coba tebak ya. 20. Berapa? Ya. Berapa hasilnya? 20. 20. Ya, betul. Nah, nanti kalau angka berapapun ya, ingat, angka berapapun itu kalau dibalik hasilnya selalu begini. Saya kan nggak tahu, misalnya situ pilih 5, 4, 3, gitu ya. Nah, kalau dikurangi kebalikannya, dia akan selalu berapa hasilnya? 98. Ya, misalnya 987 dikurangi 7, 789. Itu hasilnya juga selalu berapa? 198. Sama. 321 dikurangi 123 itu juga hasilnya akan sama, yaitu 198. Ya. Nah, ini untuk permainan tebak-tebakan angka. Kalau kita sudah tahu begini, kita tinggal suruh tambah 2, bagi 10, kurangi 5, kurangi 3, kita bisa tebak hasilnya. Kira-kira gitu. Ya. Yang penting kita sudah tahu kuncinya di sini. Ini Tapi kira-kira gitu. dikuranginya harus diurut ya Pak ya? Nggak bisa kalau nggak diurut-urutan ya dikuranginya. Iya. Angkanya harus sama dibolak-balik gitu. Angkanya harus sama. Berurutan. Kalau nggak berurutan, kayaknya Beda susah lagi. ya. Itu beda lagi. Ya, itu beda lagi, nanti ada lagi caranya. Kalau berurutan caranya begini, kira-kira gitu. Ya. Jadi kita ingin ngambil kuncinya dulu, kita udah tahu yang kita kan nggak tahu nih. Dia ngambil angka berapa, kita suruh, kita udah tahu nih, oh hasilnya pasti 198. Sekarang tinggal kita puter aja. Tambah 2, kurangi 10, wah kelihatannya kok pinter banget ini. Gitu ya, kita bisa nebak hasilnya kan. Mau dikalikan 11, dikurangi 5, kita kan sudah tahu hasil. Misalnya tadi saya suruh tambah 2, berarti hasilnya berapa? 200. 200 bagi 10 tinggal 20. 20 kalau saya bagi 5 berarti hasilnya tinggal 4. 4 saya kalikan 3 berarti 12. Oke, berhenti. Saya akan coba tebak hasilnya. 12 pasti benar. Grea, ya. Kesimpulannya semua angka yang dijumlahkan, dikurang. Kalau angkanya dibolak-balik secara urut, hasilnya 198 semua begitu Pak? Betul. Iya, betul. Harus diurut. Hasilnya pasti segitu. Semua angka itu ya? Ya, itu canggihnya angka. Ya, nanti dicoba angka yang lain. Gitu. Nah, itu makanya kita belajar dengan pola-pola angka. Ya, udah paham. Lanjut. Ya. Ya, lanjut. Ya, ini menebak angka lagi. Ya. Oke, kita tebak. Nah, Pak Igri ya. Ya. Sorry, mungkin ini permainan terakhir. Karena sudah pukul 20.13, kasihan yang di Indonesia Timur. Habis ini pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kita permainan terakhir ya. Ya. Silakan pilih angka 1 sampai Saja Pak, semua tebak-tebak. Silakan pilih angka 1 sampai 9. Gitu ya. Satu angka aja. Nah. Sudah? Sudah. Kalikan 2, angkanya dikalikan 2. Kalau sudah diketemu kali 2 kali 5. Yang tanya Pak, kali berapa Pak? Angkanya berapa sih diambil? Sampai 9 terus
1 Ambil sampai berapa 9. angka? 1 sampai 9 angkanya. Bebas. Ambil berapa angkanya? Bebas. 1 angka, Bu. 2 angka boleh, 1 angka boleh, tapi ingin berapa yang 4 angka. Ya? Sudah, Pak. Ya. Terus Apa? Kali pilih angkanya, kalikan 2. Sudah? Iya. Kalikan 2. Sini saya tulis ya supaya gampang ya. Iya, tulis aja, Pak. Ini terserah 1 sampai 9 terserah mau pilih angka berapa kan? Ya. Nah, ini hasilnya ini dikalikan 2. Ya, ketemu berapa? Saya kan nggak tahu kalau pilih 5 berarti hasilnya 10. Ya. Oke. Kalau 5, nah kemudian hasilnya ini ditambah ya, bukan di ini ya, ditambah ini. Ini ditambah 2. Oke. Sama dengan berapa? Oke. Lalu yang di sini dikalikan 5. Yang mana hasil tambahan tadi? Hasil penjumlahan tadi? Ya, saya ambil contoh ini 5 nih. 5 kali 2 berapa? Hasilnya 10. 10 kali tambah 2 berapa? 12 kalikan 5 berapa hasilnya? 60. 60. Terakhirnya ini dikurangi 8. 60 kurangi 8 berapa? 52. Berapa? 52. 52 kan? Oke. Nah nanti dia suruh nyebutin hasilnya. Kalau 2 angka pokoknya 1 angkanya dibuang di belakang. Maka hasilnya 5. Dia pilih angka 5 tadi, gitu kan? Oh, gitu. Saya tebak misalnya begini, ulang ya, terakhir ya. Oke, sudah, pilih angka berapa, kalikan 2. Ya, berapa ketemunya? Setelah itu ditambah 2. Ketemu berapa di sini? Hasil. Ya, kemudian yang di sini dikalikan 5. Ya. Sini berapa? Hasilnya di sini dikurangi 8. Silakan sebutkan angkanya. Saya akan tebak-tebak. Total angkanya berapa? 72 berarti kakak berapa? 7. Kalau 72 berarti 72 berarti di sini tuh 7. Ya. Oke, ini baru berapa nih permainannya? Baru 7. Rumusnya apa, Pak? Ketentuannya apa tuh kesimpulannya tadi, Pak? Kita menebak rumusnya tadi tinggal kali 2 tambah 2 kali 5 dikurangi 5 dikurangi 8. Ya, kurang 8 terus. Nah, hasilnya ini hasilnya ini dibuang 1 angka ini sama dengan yang di depan sini. Angka terakhir dibuang 1. Ya. Ya, dihilangkan. Dari mana dia dapat? Dihilangkan. Ya, dibuang, dihapus. Misalnya gini. Coret. Kita nggak tahu dia pilih angka 3 misalnya kan. Saya nggak tahu ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8 kali 5 40 kurang 8 berapa? 6. Jadi 32. Hasilnya dicoret. Jadi ini sama dengan sih. 3. Oke. Karena waktunya tambahin lagi aja, Pak.
Masnya doang. Silakan Pak Sukirno. Saya siapin 50 permainan Pak. Ternyata hanya 7 aja. Hebat. Ore. Baik, terima kasih kakak-kakak, ayah bunda yang sudah belajar pada malam hari ini. Kiranya ayah bunda tambah kemampuan lagi, tambah keterampilan lagi, tambah pengetahuan. Secara khusus untuk bisa bermain dengan anak-anak sehingga suasana kelas kita, suasana penyampaian kita boleh menjadi semakin hidup. Oke, silakan. Baik Kak Igria, rasanya udah cukup. Kita akan close saja karena sudah 17. Terima kasih ayah bunda, selamat malam. Dalam hitungan sekian detik akan di close Zoom-nya. Dadah.